Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti firman-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada PA Moria untuk Minggu tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2021 diambil dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkata demikian bagi kita semua. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis dalam konteks budaya orang Israel atau orang Yahudi. Dalam hal ini orang Yahudi hampir mirip dengan orang Indonesia atau orang Asia, yaitu sangat menghargai senioritas. Inti dari budaya tersebut sebenarnya sangat sederhana, di mana orang muda harus tunduk kepada orang yang lebih tua dan menghargai serta menghormati mereka. Budaya ini memang adalah budaya yang sangat baik jika dibandingkan dengan budaya bebas atau liberal yang ada di negara-negara barat. Namun sayangnya budaya ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu orang yang lebih tua umumnya enggan sekali untuk dinasehati oleh orang yang lebih muda. Dan orang yang lebih tua merasa mereka lebih tahu banyak dibandingkan orang yang lebih muda. Sehingga jika generasi tua melakukan hal yang salah, dampaknya akan sangat dengan mudah menurun kepada generasi yang lebih muda. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel atau orang Yahudi. Ketika suatu generasi tidak taat kepada Tuhan, biasanya generasi yang di bawahnya juga akan tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam suratnya kepada Titus, Paulus memberi suatu nasihat kepada Titus, yaitu ajaran sehat yang harus disampaikan Titus kepada jemaat yang dipimpinnya. Isi dari nasihat Paulus itu sebenarnya hal yang biasa, yaitu yang pertama, orang atau laki-laki yang lebih tua harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan kasih dan dalam ketekunan. Ketika menyimpulkan ayat yang kedua ini dengan satu kalimat sederhana, kita bisa mengatakan bahwa orang atau laki-laki yang lebih tua harus mampu hidup memberi teladan yang benar, yaitu teladan Kristus. Mengapa Paulus menuliskan ayat 2 ini terutama untuk laki-laki? Laki-laki yang lebih tua pada umumnya adalah para ayah.
Mereka menjadi pemimpin bagi keluarganya. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah memimpin para anggotanya ke arah yang benar. Sama seperti Kristus yang telah memimpin jemaat dan memberikan teladan yang benar, maka laki-laki tua juga harus tindak dengan cara yang demikian. Cara hidup mereka harus mencerminkan cara hidup yang benar, jika memungkinkan tanpa celah sedikit pun, sehingga generasi yang di bawahnya dapat mencontoh kehidupan mereka. Nasihat yang kedua adalah agar orang atau perempuan yang lebih tua, selain harus hidup sebagai orang yang beribadah, tidak memfitnah, hidup bijaksana, suci, rajin, baik hati, dan lain sebagainya, tetapi juga harus cakap dalam mengajar hal-hal yang baik kepada generasi muda. Mengapa ayat ini diutamakan bagi para perempuan? Karena dalam kebudayaan orang Israel atau orang Yahudi, perempuan umumnya tinggal di rumah dan mendidik anak-anak mereka. Pendidikan iman Kristen yang paling penting bukanlah pendidikan agama Kristen di sekolah, bukanlah ibadah sekolah minggu di gereja, tetapi pendidikan informal oleh orang tua atau lebih khusus ibu kepada anak-anaknya. Bahkan saat anak masih berusia dini sekalipun. Oleh karena itu, seorang perempuan yang lebih tua tidak hanya dituntut untuk hidup benar, tetapi juga cakap mengajar kebenaran tersebut. Hal ini diperkuat juga bahwa tugas perempuan yang lebih tua adalah untuk mendidik perempuan-perempuan muda agar hidup di dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nasihat yang luar biasa dari Paulus. Paulus mampu memberikan nasihat yang sangat bijaksana dan pertama-tama ditujukan kepada orang-orang yang lebih tua. Orang-orang yang lebih tua harus dapat memberikan teladan dan juga mendidik orang yang lebih muda agar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu semuanya itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar, yaitu agar nama Tuhan tidak dihujat orang. Karena jika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita justru bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi dalam kehidupan kita, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan para permata? Seberapapun mudanya usia permata, pasti ada generasi di bawah permata yang harus dididik. Walaupun kita belum memiliki anak, ada adik-adik, ada senina dan turang yang lebih muda dari kita. Mereka lah tanggung jawab kita. Kita harus hidup benar sehingga mereka juga dapat mencontoh kehidupan kita. Terlebih kita diberikan tanggung jawab berupa anak dari Tuhan. Kita perlu mendidik anak kita dalam kebenaran firman Tuhan sedari dini. Oleh sebab itu, dalam PA Moria hari ini, biarlah kita boleh diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk menjadi teladan dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami sang sumber hikmat, terima kasih buat hari ini, kalau kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, begitu banyak kekurangan kami, begitu banyak kesempatan yang kami abaikan untuk menjadi orang-orang benar dan mengajari orang-orang yang lebih muda dari kami. Biarlah Tuhan hari ini menjadi motivasi yang baru bagi kami, supaya kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, boleh meneladani Kristus dalam kehidupan kami, dan kami juga mengajarkan teladan Kristus kepada orang-orang yang lebih muda dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menanamkan firman-Mu dan boleh menumbuhkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga hidup kami berbuah bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.